Halo teman-teman pecinta catur, welcome to my channel Mukas Chess Experience. Di video kali ini, kita masih akan membahas pertandingan dari Altibox Norway Chess 2020. Dan sebelum kita mulai, saya akan menampilkan hasil akhir dari kejuaraan ini, di mana Magnus Carlsen mendapatkan tempat pertama dan Alireza Firouzja yang merupakan pecatur berusia 17 tahun berhasil bermain dengan sangat baik dan merebut posisi kedua. Dan untuk video kali ini kita akan membahas pertandingan antara Magnus Carlsen melawan Duda Jan Christoph. Jadi partai ini bisa dibilang merupakan partai pembalasan dendam dari Magnus Carlsen terhadap Duda Jan Christoph, karena pada babak sebelumnya Magnus Carlsen dikalahkan oleh Duda yang membuat Magnus Carlsen kehilangan rekor tidak terkalahkannya selama 2 tahun. Baiklah, mungkin langsung saja kita ke pembahasannya. Magnus Carlsen di sini memegang buah putih dan Duda Jan Christoph memegang buah hitam. Lalu permainan dimulai dengan pion ke D4, dibalas dengan pion ke D5, pion ke C4 dari putih. Dan di sini kita melihat pembukaan gambit menteri yang memang cukup populer. Lalu hitam di sini membalas dengan pion ke C6 yang merupakan pertahanan Slav atau Slav defense. Lalu putih pion ke E3 untuk membuka diagonal bagi gajah yang ada di F1 terhadap pion yang ada di C4. Lalu hitam membalas dengan kuda ke F6, kuda ke C3, pion ke E6 membuka diagonal bagi gajah, pion ke B3. Di sini dikarenakan gajah milik putih yang ada di C1 tidak bisa diaktifkan di diagonal C1 ke H6. Oleh karena itu di sini putih memilih untuk memfianseto gajahnya ke petak B2. Lalu hitam membalas dengan pion ke B6, gajah ke B2. Hitam juga memfianseto gajahnya ke petak B7, gajah ke D3 dari putih, kuda B ke D7, kuda G ke E2, gajah ke D6, putih rokade pendek dan hitam rokade pendek, lalu kuda ke G3 untuk mempersiapkan kemungkinan dorongan pion ke E4 ataupun kuda ke H5 di sini. Lalu pion ke C5 dari hitam. Di sini hitam bermaksud membuka diagonal bagi gajahnya yang ada di B7 dengan langkah pion ke C5, sekaligus mengganggu petak pusat milik putih. Dan di sini putih membalas dengan pion C makan D5, lalu pion C makan D4, kuda C ke E4 dengan ancaman gajah yang ada di D6. Misalkan di sini gajah hitam melarikan diri ke petak B8, maka putih akan menang 1 pion setelah pion D makan E6 dengan tempo mengancam kuda yang ada di D7, sehingga hitam harus memakan balik dengan pion, lalu gajah makan D4 di sini. Dan teman-teman bisa lihat di sini putih memiliki posisi yang lebih baik karena sudah unggul 1 pion, dan juga hitam memiliki kelemahan pion yang ada di E6, sehingga bisa disimpulkan di sini kekalahan 1 pion dari hitam tidak mendapatkan kompensasi apapun. Baiklah, kita kembali ke permainan. Oleh karena itu di permainan Duda Jan Christoph memakan kuda yang ada di G3, dibalas dengan kuda makan G3, lalu pion D makan E3, pion D makan E6, pion E makan F2 dengan tempo skak, benteng makan F2, pion F makan E6. Dan menteri ke E2 di sini mengancam pion yang ada di E6. Di posisi ini, walaupun putih kalah 1 pion, tapi putih memiliki kompensasi yang sangat bagus karena memiliki sepasang gajah yang ada di B2 dan D3 yang mengarah langsung ke pertahanan raja milik hitam di sini. Dan juga keunggulan 1 pion dari hitam, pion yang ada di E6 merupakan pion yang sangat lemah, yang membuat hitam hanya akan sibuk untuk menjaga pion yang ada di E6. Baiklah, kita lanjutkan
Di sini hitam melanjutkan dengan kuda ke C5, mengancam gajah yang ada di D3. Di sini putih tidak memilih gajah ke C4, dikarenakan setelah gajah ke C4, lalu gajah ke D5, gajah makan D5, kuda makan D5, benteng makan F8, skak, menteri makan F8, benteng ke F1, dan menteri ke D6. Walaupun di sini bisa dibilang posisinya cukup imbang, tapi hitam memiliki peluang menang yang lebih baik dikarenakan di posisi ini hitam unggul 1 pion. Baiklah, kita kembali ke permainan. Jadi di permainan, Carsten lebih memilih untuk memundurkan gajahnya ke petak C2 dengan tetap mempertahankan tekanan di sepanjang diagonal B1 ke H7. Lalu hitam membalas dengan gajah ke A6, mengancam menteri yang ada di E2, menteri ke E1 dengan ancaman pion ke B4, diikuti dengan menteri makan E6. Oleh karena itu, di sini hitam masih memutuskan untuk menjaga pion yang ada di E6 dengan menteri ke E8, lalu benteng ke D1 dari putih, benteng ke C8, pion ke B4, mengancam kuda yang cukup kuat di sini di petak C5, dan duda Jan Christoph memilih kuda mundur ke petak B7. Di sini terlihat walaupun hitam memiliki keunggulan 1 pion, tapi buah-buah milik hitam sangat pasif di sini dibandingkan dengan buah-buah milik putih. Di antara perwira ringan yang dimiliki oleh hitam di sini, perwira yang masih cukup aktif hanyalah kuda yang ada di F6. Oleh karena itu, Magnus Carlsen berinisiatif untuk menukarkan kuda yang ada di F6 dengan langkah kuda ke E4, tapi duda Jan Christoph di sini menghindari pertukaran dengan kuda ke D5. Dan di sini Magnus Carlsen menjalankan benteng makan F8 skak, menteri makan F8, dan gajah ke B1. Di sini duda Jan Christoph memilih memakan pion yang ada di B4 yang membuat posisinya menjadi lebih cepat mengalami kekalahan. Tapi sebenarnya di posisi ini, posisi hitam memang sudah sedikit sulit untuk dipertahankan. Sebagai contoh, di sini kita memilih langkah terbaik pion ke H6 yang merupakan langkah rekomendasi terbaik dari komputer, dibalas dengan kuda ke F2 dengan maksud memanuver ke petak G4 yang mungkin bisa melakukan kombinasi di petak H6 ataupun lompatan ke petak E5. Menteri ke F7 dari hitam, kuda ke G4, benteng ke D8, pion ke B5, gajah makan B5, pion ke A4 mengancam gajah. Jadi maksud pengorbanan pion ini untuk membuka jalan bagi gajah yang ada di B1 ke petak G2. Di sini jika hitam memakan pion dengan gajah, maka ada langkah kuda makan H6 skak yang diikuti dengan menteri ke G3 dan juga benteng ke F1. Dan hitam akan kehilangan menteri di sini. Oleh karena itu, hitam di sini harus menjalankan gajah ke A6 dibalas dengan menteri ke E4 dengan ancaman skak di petak H7, lalu menteri ke F5 dari hitam, menteri ke D4 mengancam menteri sekaligus mengancam skak mat di petak G7. Dan juga ada ancaman kuda makan H6 yang bisa terjadi jika hitam memundurkan menteri ke petak F7 di sini. Jadi di sini hitam menjalankan menteri ke G5 untuk menjaga pion yang ada di G7. Pion ke H4 dari putih, jika menteri makan pion maka menteri makan G7. Nah, karena itu hitam harus menjalankan menteri ke E7 dan di sini putih menjalankan menteri ke E4. Dan posisi ini memang sangat unggul untuk putih karena hitam di sini sangat sulit untuk menghindari ancaman dari putih dengan menteri ke H7 yang sangat berbahaya. Oleh karena itu di sini bisa disimpulkan memang putih sangat unggul. Baiklah, kita kembali ke permainan. Jadi memang posisi ini sudah sangat sulit untuk hitam dan duda Jan Christoph menjalankan menteri makan B4 di sini yang memang mempercepat kekalahannya. Jadi di sini saya akan memberikan waktu beberapa detik untuk teman-teman menemukan langkah terbaik apa yang dijalankan oleh putih di posisi ini. Baiklah,
Selamat bagi teman-teman yang bisa menemukan langkahnya. Jadi di sini Magnus Carlsen memainkan kuda ke F6. Jika kuda makan kuda, maka menteri makan B4, putih akan mendapatkan menteri. Jika pion G makan F6, maka menteri makan E6 yang diikuti dengan memakan benteng yang ada di C8. Dan di permainan, Duda Jan Christoph menjalankan raja ke H8, dibalas Magnus dengan menteri makan E6, mengancam benteng dan juga kuda yang ada di D5, benteng ke A8, dan menteri makan D5 di sini. Dan di posisi ini, Duda Jan Christoph menyerah karena memang sudah kalah satu perwira di sini. Jika kita mencoba mengembalikan satu perwiranya dengan menteri makan B2, maka ada langkah menteri ke H5 dengan ancaman mat di petak H7. Jika pion ke H6, maka menteri ke G6 dan skakmat di petak H7 sudah sangat sulit dihindari kecuali hitam menukarkan menterinya dengan gajah yang ada di B1. Jadi itulah alasan kenapa Duda Jan Christoph menyerah. Baiklah teman-teman, itulah partai pembalasan dendam dari Magnus Carlsen terhadap Duda Jan Christoph yang memang cukup singkat karena hanya berlangsung sebanyak 26 langkah. Sebelum kita mengakhiri video ini, saya akan memberikan puzzle kepada teman-teman. Jika teman-teman mengetahui jawabannya, teman-teman bisa menuliskan jawabannya di kolom komentar. Jika ada rekomendasi tentang partai apa yang sebaiknya saya analisa, teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa semakin lebih baik lagi. Oke, sekian video kali ini. Thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.